Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa Ummah kembali share ke teman-teman semuanya seputar kegiatan ibu rumah tangga, beres-beres rumah atau budgeting. Pokoknya ini channel khusus untuk ibu-ibu rumah tangga gitu lah ya teman-teman ya. Nah, kali ini Ummah pengen share ke teman-teman semuanya kegiatan Ummah sebelum tidur. Ini kalau nggak salah udah habis Isya. Jadi Fathan udah anteng sama abinya di kamar. Nah, Uma ini beres-beres dulu karena besok paginya Uma udah harus pergi sekolah, pergi ngajar ke pondok. Jadi nggak sempat gitu ya teman-teman kalau pagi-pagi beres-beres rumah. Teman-teman gimana nih biasanya kalau beres-beres rumah itu kapan? Kalau misalnya nggak kerja mungkin agak siangan atau pagi ya teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau misalnya suara Uma kurang enak didengar. Gak tahu kenapa ini bindeng lagi kalau perasaan selalu bindeng gitu ya, soalnya ya gitu kalau misalnya Fathan udah kena flu nanti pasti umahnya juga kena gitu ya teman-teman. Emang kalau udah jadi istri, udah jadi ibu harus pinter-pinter banget ngatur waktu untuk beberes rumah, untuk ngurus anak. Dan juga jangan lupa ya teman-teman waktu untuk suami juga, karena kan kadang kita udah terlalu sibuk ngurus anak, terus udah terlalu sibuk sama kerjaan kita, ternyata kita lupa kita punya seseorang lagi nih, yaitu suami alias anaknya mertua. Jadi suami tetap harus diprioritaskan nomor satu ya teman-teman. Dan kembali lagi dikomunikasikan di rumah tangga kita, misalnya suami bantu juga ngurus anak, atau suami misalnya bantu bersihkan mandikan anak misalnya, memang harus dibagi-bagi tugasnya. Dan sebagai istri juga kita harus menurunkan ego, menurunkan standar lah ibaratnya. Kalau misalnya kita melihat suami orang begini begitu dan tidak kita jumpai di suami kita, maka kita nggak boleh membandingkannya ya teman-teman, karena masing-masing rumah tangga tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak boleh kita menyamaratakan apa yang kita lihat di luar dengan apa yang kita lihat di rumah, karena masing-masing rumah tangga pasti punya punya ujiannya, punya hal-hal tersendiri. Nah, begitu juga masalah rezeki, masalah keuangan. Kadang kita melihat suaminya si A ini sepertinya royal, uangnya banyak, sering ngasih hadiah nih ke istrinya. Nah, kita bandingkan deh dengan suami, itu nggak boleh ya teman-teman. Kadang apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu benar. Jadi bersyukur, qanaah kita sebagai istri, berapapun rezeki yang diberikan suami kita, insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Dan tentunya dikomunikasikan ya teman-teman, jangan sampai juga kita terlalu pasrah gitu. Misalnya suaminya nggak kerja atau suaminya hanya malas-malasan aja, terus pasrah aja, kita nggak ngapa-ngapain, nggak boleh kayak gitu juga. Jadi ya hidup ini dijalani, terus tawakal, berusaha, karena setiap kita yang bernyawa ini udah Allah tetapkan rezekinya, baik itu anak ataupun ada mungkin yang membiayai mertuanya, ya nggak apa-apa, karena kita kan punya beban dan ujiannya masing-masing, dijalanin aja. Makanya ada yang pernah ngomong kalau misalnya seorang istri itu memang pondasi di sebuah rumah tangga, karena kan kadang kita sebagai istri ini banyak ya teman-teman, banyak perangainya yang mungkin kadang merasa rezeki dari suami nggak cukup, terus menyuruh suaminya untuk melakukan hal baik itu halal atau haram, yang penting rezekinya banyak gitu ya. Karena ibaratnya istri ini atau ibu itu adalah seorang penyokong, supporter. Jadi jangan sampai kita mensupport suami kita itu ke hal-hal yang buruk. Jadi jangan salah kalau misalnya orang-orang di luar sana itu korupsi bermiliar-miliar padahal mereka sendiri udah kaya.
kadang ada dorongan dari orang terdekatnya, contohnya istrinya. Nah, pokoknya sebagai ibu, sebagai seorang istri, kita harus banyak qanaah, banyak bersyukur. Kalau misalnya kita bersyukur, kalau kita qanaah dengan rezeki yang diberikan Allah melalui tangan suami kita, insya Allah bakalan Allah tambah nanti berlipat-lipat, itu pasti ya teman-teman, karena itu ada janji Allah juga. Kalau misalnya kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Masya Allah. Oh iya, dari tadi Uma nyerocos aja, nggak ada maksud menggurui siapapun. Ini itu juga untuk diri Uma sendiri, semoga bisa menjadi lebih bersyukur, menjadi lebih qanaah, menjadi lebih ibaratnya legowo gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita memaksakan diri pengen sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip tidak bisa kita raih karena mungkin faktor ekonomi contohnya, nanti yang bakalan susah juga diri kita sendiri. Misalnya kalau saat ini kita masih mampunya berada di kontrakan, ya nggak apa-apa, nggak perlu memaksakan terlalu bikin stres harus punya rumah, atau melihat teman-teman kita udah punya rumah, kita masih di kontrakan, terus kita merasa merasa diri kita ini nggak berguna. Jangan seperti itu, karena kan belum tentu orang yang tinggal di gedung-gedung besar itu bahagia, atau belum tentu juga orang yang tinggal di gang sempit, orang yang tinggal di rumah-rumah kecil itu menderita. Nggak gitu ya teman-teman, karena kebahagiaan itu berasal dari hati, berasal dari jiwa yang lapang, yang ikhlas gitu teman-teman. Pokoknya usahain kita sebagai perempuan nih bisa menjadi supporter yang baik, ke arah yang baik, menjadi supporter suami kita untuk meraih surga bersama-sama, menjadi supporter juga untuk ibu, untuk anak kita gitu ya teman-teman. Aduh belibet banget ngomongnya. Pokoknya intinya Uma pengen kita bersama-sama memperbaiki diri untuk lebih baik tentunya, menjadi istri yang soleha, menjadi istri yang amanah, menjadi istri yang lebih ikhlas, yang lebih lapang dadanya. Amin ya robbal alamin. Nggak kerasa akhirnya udah hampir selesai kerjaan Uma, mulai dari nyapu-nyapu, tadi beres-beres juga, masukin motor juga, dan terakhir Uma beresin dapur sedikit, bersihin piring biar besoknya nggak keteteran ya teman-teman. Karena kalau misalnya dapur kita bersih pagi-pagi itu udah semangat aja gitu, karena kita harus menjaga mood pagi hari itu jangan sampai bad mood, karena mood dalam satu hari itu biasanya berpengaruh dari mood di pagi hari gitu ya teman-teman. Ya walaupun dapur kita seadanya, walaupun dapur kita masih belum siap, atau dapurnya dikontrakan, nggak apa-apa, bikinlah senyaman mungkin. Nggak harus nggak harus direnov dengan membeli beton atau misalnya pakai semen, nggak harus kayak gitu ya teman-teman. Bisa pakai wall sticker, bisa pakai yang di bawah ini kemarin namanya kertasif gitu. Pokoknya ya gitulah ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Thank you for watching. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.